Mengapa banyak pastor di Indonesia perutnya buncit dan botak tengah? Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering dibicarakan diam-diam, tetapi jarang dibahas dengan jujur dan matang. Mengapa banyak pastor atau imam Katolik di Indonesia memiliki perut buncit dan botak tengah? Apakah itu karena pola hidup yang buruk? Apakah itu akibat stres pelayanan? Atau ini hanya mitos yang dibesar-besarkan? Dan yang paling penting, apa solusi realistis yang bisa dilakukan para imam supaya lebih sehat tanpa mengganggu pelayanan? Mari kita bahas satu persatu secara logis, berdasarkan analisis faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kenapa banyak pastor buncit? Pertama, kita harus memahami bahwa perut buncit bukan selalu tanda malas atau tidak jaga diri. Ada 5 faktor besar yang paling kuat mempengaruhi hal ini. 1. Faktor metabolisme di usia 35 plus mayoritas imam ditahbiskan di usia 28 sampai 33 tahun. Setelah usia itu, metabolisme tubuh mulai menurun hingga 10% setiap dekade. Akibatnya, lemak lebih cepat tersimpan hormon testosteron, perlahan turun pembakaran kalori, lebih lambat massa otot menyusut. Ini terjadi pada semua laki-laki dewasa, bukan cuma imam. Jadi, buncit bukan tanda dosa, bukan tanda tidak rohani. Itu biologi normal. 2. Pola makan di pastoran imam tinggal di komunitas. Makanan biasanya berkarbohidrat tinggi berbasis nasi, mie, roti. Jarang ada menu khusus diet. Porsinya besar karena dimasak untuk banyak orang. Sering ada suguhan dari umat-umat Indonesia. Kalau datang ke pastor hampir selalu membawa kue, roti, makanan manis, gorengan, mie kering, snack. Apa yang terjadi jika setiap hari ada tamu 5-10 orang dan semuanya membawa makanan tinggi kalori? Pastor sungkan menolak. Pastor makan sedikit, lalu sisa dihabiskan rekan imam lain. Lama-lama komunitas pastor hidup dalam surplus kalori kronis. 3. Jadwal pelayanan tidak stabil. Pelayanan imam tidak pernah sama setiap hari. Misa harian, misa lingkungan pemberkatan rumah, panggilan darurat untuk orang sakit rapat paroki. Konseling umat, pertemuan OMK, persiapan khotbah, sakramen tobat, tugas administratif paroki, menjadi moderator komunitas kunjungan ke keluarga duka. Ini menyebabkan pola makan tidak teratur dan sering. Sarapan terlambat, makan siang terlalu sore, makan malam terlalu malam, makan 2 kali. Karena harus menghormati keluarga yang mengundang ngemil saat stres menyusun homili. Tubuh manusia paling mudah menimbun lemak ketika makan malam setelah jam 20, makan dalam keadaan stres, makan cepat tanpa mindful eating. Dan itu sering terjadi pada imam. 4. Stres pelayanan dan kortisol. Stres bukan tanda kematangan rendah. Stres adalah reaksi tubuh biologis terhadap banyaknya tuntutan, banyaknya umat yang datang dengan masalah tekanan jadwal. Harus selalu siap, harus selalu kuat, harus selalu tampak penuh damai, harus selalu sabar. Tubuh laki-laki jika stres kronis melepaskan kortisol, adrenalin. Kortisol tinggi, tubuh menyimpan lemak terutama di perut. Itu sebabnya stres recharge, perut buncit, bahkan pada orang yang makannya sedikit. 5. Kurangnya waktu untuk olahraga. Orang awam bisa pilih, besok pagi jogging, besok sore ke gym. Imam, tidak selalu. Jadwal pelayanan sering tidak bisa diprediksi. Bahkan kalau ada waktu kosong 1 jam, itu sering masih dipakai. Mendengar curhat umat, menyiapkan khotbah, rapat OCBC, mempersiapkan sakramen, membuat laporan ke keuskupan. Akhirnya, prinsip dasar fisika terjadi. Kalori masuk, kalori keluar, lemak menumpuk. Bukan karena malas, karena situasi. Bagian 2. Kenapa banyak pastor botak tengah? Botak tengah atau androgenik alopecia adalah hal normal. 1. Genetika botak 70-80% ditentukan oleh gen. Kalau ayah atau kakeknya botak, besar kemungkinan anak laki-laki juga botak. Tidak ada hubungannya dengan kesucian hidup, selibat pelayanan, makanan, tingkat kekudusan, kemampuan doa pastor atau bukan pastor, gen tetap gen. 2. Hormon laki-laki, DHT. Laki-laki menghasilkan DHT, hormon yang membuat suara berat, membentuk otot, menentukan sifat maskulin, tetapi juga menyebabkan rambut rontok. DHT sensitif di bagian puncak kepala, hasilnya botak tengah. Semakin tinggi tekanan psikologis, tubuh memproduksi lebih banyak hormon maskulin dan kortisol, dan itu mempercepat kerontokan. 3. Stres emosional. Pelayanan imam sangat dekat dengan masalah keluarga, masalah pasangan, umat orang sakit, orang meninggal, anak muda yang kehilangan arah, konflik internal paroki, masalah keuangan paroki. Stres tinggi mempercepat penipisan rambut. 4. Tidur kurang berkualitas. Imam sering tidur tidak stabil karena tugas mendadak, misa pemakaman pagi, panggilan orang sakit jam 2, pagi telepon umat yang membutuhkan kunjungan rumah. Kurang tidur, syurus rambut rontok. Bagian 3. Apakah ini salah imam? Tidak, ini sistemik. Sering orang menilai dari permukaan, pastor harusnya sehat dong, pastor harus seteladan Yesus dong, pastor harus jaga penampilan dong. Tetapi orang lupa, Yesus hidup tanpa televisi, tanpa motor, tanpa WhatsApp, tanpa jadwal rapat, tanpa 10.000 umat dalam satu paroki, tanpa keharusan administrasi, tanpa tekanan legal, tanpa tuntutan modern. Imam sekarang hidup di dunia yang sangat berbeda. Harapan umat sering tidak realistis. Bahkan dokter saja bisa obesitas, bahkan psikolog bisa stres, bahkan guru olahraga ada yang buncit.
Bahkan chef ada yang botak. Semua manusia punya batas biologis yang sama. Bagian 4, solusi realistis untuk para imam. Saya akan memberikan solusi yang benar-benar bisa diterapkan, bukan utopia. 1. Komunitas harus mengubah pola makan, bukan tugas pastor sendirian. Komunitas harus membuat porsi lebih kecil, lebih banyak sayur, lebih banyak protein, kontrol minyak, kontrol gula, jadwal makan, teratur larangan makan setelah jam 21.00. Tanpa perubahan komunitas, pastor akan tetap buncit. 2. Umat jangan memaksa pastor makan. Jika pastor menolak makanan, hormati, jangan tersinggung, jangan memaksa, jangan bilang, pastor tidak mau berkat makanan kami. Pastor juga manusia. 3. Jadwal olahraga wajib. Setiap komunitas pastor sebaiknya menetapkan 3 kali seminggu olahraga 40 menit, minimal jalan cepat, senam ringan, berenang, gym sederhana, di pastoran. Olahraga ringan sudah cukup menurunkan lemak perut. 4. Latihan manajemen stres pelayanan tidak akan berubah. Yang bisa berubah adalah cara mengolah stres. Latihan efektif, teknik pernapasan meditasi, Kristiani doa hening journaling ala Marcus Aurelius, membaca filsafat stoik rekoleksi pribadi, liburan sabat tahunan. Ini membantu kortisol turun. 5. Pemeriksaan medis rutin. Pastor butuh cek gula, cek kolesterol, cek tekanan darah, cek tiroid, cek lemak hati. Terlambat cek inalmer, gampang buncit. 6. Umat jangan menuntut pastor sempurna. Ini poin penting. Pastor bukan malaikat, bukan Superman, bukan robot rohani. Mereka manusia dengan gen, metabolisme, stres, dan emosi. Jika umat terus menuntut kesempurnaan, pastor kelelahan, pastor stres, pastor burnout, pastor makan berlebihan, pastor mandi, hormon stres, rambut makin rontok, perut makin besar. Jadi solusi harus datang dari kedua sisi, internal imam, eksternal umat. Bagian 5, kesimpulan besar. Mengapa banyak pastor perutnya buncit dan botak tengah? Bukan karena dosa, bukan karena malas, bukan karena tidak rohani, bukan karena tidak mampu menguasai diri. Jawaban sebenarnya, biologi, genetika, pola makan, komunitas, stres, pelayanan, pola tidur, tidak stabil, jadwal padat, terlalu banyak suguhan umat. Dan solusinya bukan menyalahkan, tetapi membangun budaya, komunitas sehat umat yang memahami batas manusia, imam yang merawat tubuh sebagai bait Roh Kudus, pelayanan seimbang filsafat hidup, yang matang, komunikasi terbuka antara imam dan umat. Dengan perubahan itu, pastor bisa tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat, tetap damai, tetap melayani, tetap menjadi gembala yang bahagia. Karena pelayanan yang baik lahir dari tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang.